Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita kedatangan tamu nih guys. Tamu ini wah pokoknya praktisi bisnis dan bisnisnya itu fashion. Namanya itu Quina. Brandnya namanya Quina nih. Dan si pembicara ini adalah disebutnya sih kalau karena kita satu komunitas ya. Jadi dibilangnya sih Bunda, bundanya Bunda Lucy. Kan terus Ya, gue juga pembicara buat parenting juga, buat kekuatan hati juga ya. Tapi lebih lengkapnya langsung aja lah kita ngobrol dengan Bunda Lucy. siap Bagas. Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya bisa online bareng sama Bagas ya, anak muda yang keren banget. Gimana kabarnya Bunda? Praktisi online digital. Bunda Lucy mau belajar banyak sama anak muda nih, biar nggak ketinggalan, Oh, ya, biar siap. nggak jadi dinosaurus. Waduh, salah dong. Gimana, Aduh. Gas? Bunda gimana kabarnya nih? Kita udah Alhamdulillah baik banget nih. Alhamdulillah jadi tambah sehat soalnya silaturahmi sama Mas Bagas nih walaupun di online kan ya karena pandemi kita online aja ya Gas ya. betul. Gimana Oke. gimana? Aku pengen ini nih, Bunda, pengen pengen apa ya? Pengen belajar lah sama dirimu lah, sama yang lebih Ya, senior lah kan. Alhamdulillah. Belajar bareng Gas. Belajar Aku bareng. juga masih belajar terus nih. Ya. Jadi kenapa ya? Kenapa sih Bunda kok pilih bisnis fashion? Ya kan? Dan Iya. kena nggak sih efeknya dengan kondisi pandemi gini, Bunda? Oke. Kenapa bisnis fashion? Itu Ya. ceritanya panjang. Hmm. Kalau kena atau tidak era pandemi ya Gas Hmm. ya. Nah, aku jawab yang simpel aja dulu Ya. gitu, Gas. Ya. Semua bisnis kan hampir hampir sebagian besar itu kena dampak ya. Termasuk juga fashion, Hmm. termasuk juga Kuina, kena dampaknya. Tapi alhamdulillah, Gas. Jangan patah semangat, tetap berjuang. Di tengah kesulitan pasti ada peluang. Benar nggak? Betul sekali. Nah, iya begitu. Nanti kita akan bahas bagaimana tipsnya ketika bisnis turun karena ekonomi, karena faktor eksternal ya. Bagaimana tuh tipsnya? Mungkin itu bisa dibahas khusus sekali gas ya di video khusus selanjutnya gitu kan. Nanti terlalu panjang gas. Partop. Oke, terus pertanyaan sebelumnya, kenapa sih Ya, bisnis kenapa Queen fashion ya bisnis gas ya? dan kenapa namanya juga Oke, Queen? Mungkin kan ya ada nama yang lain, kenapa harus Queen? bener, Dan, bener dan, gas. dan Itu yang aku dengar nih, ada sejarah. aku dengar kan, Bunda itu sampai bisnisnya itu udah nasional dan sampai masuk sinetron ya, banyak banyak masuk sinetron. Alhamdulillah Kok gas. bisa? Nah, aku pada Alhamdulillah. kepo nih semua nih. Bisa ya? Alhamdulillah gas. Itu ceritanya panjang banget ya. Saya akan cerita bagaimana perjalanannya Quina. Itu jadi sebelumnya saya tuh seorang karyawan gas, 15 tahun. Saya bekerja di perusahaan BUMN ya, penerbangan BUMN. Mantap. Nah, untuk teman-teman mungkin kan yang lagi yang lagi dengerin nih di channelnya Mas Ya, Bagas ini, mungkin kan masih ada yang karyawan tapi mau ya, belajar bisnis gitu benar. ya. Banyak Nah, banyak mungkin ini banyak banget. bermanfaat. Banyak banget. Heeh. Teman-temanku banyak karyawan Mas. Nah, karena banyak sekali ketika saya live gitu ya, di pembicara-pembicara di sebuah seminar, itu pasti pertanyaannya banyak sekali. Gimana sih caranya dari karyawan jadi pengusaha? Itu kan pasti perlu pertimbangan yang nggak mudah gitu. Saya Ya, juga ngalamin dulu. Nah, itu juga nanti saya akan kupas tuntas. Mungkin mesti harus satu video ya, karena detail banget gitu kan. Bagaimana sih tips-tipsnya? Tapi sekarang saya mau sharing secara garis besar aja gitu ya, Gas ya. betul. Saya dulu 15 tahun bekerja di perusahaan BUMN, penerbangan. Nyaman banget. Ya. Waktu itu zonanya udah nyaman banget. Pokoknya gimana nggak nyaman, Gas. Semuanya terpenuhi. Terus Oke. bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis Oh, gitu kan. Bisa keliling dunia gratis. Subhanallah kan enak banget gitu ya. Tapi kenapa saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan saya memulai bisnis. Ya mungkin
alasan utama yang terbesar adalah karena faktor keluarga ya. Karena sebagai seorang ibu, bagaimanapun juga gitu ya, seorang ibu tuh sepertinya terpanggil tugas utamanya di rumah untuk anak-anak dan keluarga. Nah, dari situlah berawal bisnis Quina gitu, guys. Kenapa? Karena di rumah punya waktu, tapi nggak punya uang kan, gas, kalau nggak bisnis. Jadi mau dua-duanya ceritanya, gas. Punya waktu untuk keluarga, Ya. tapi punya uang juga, gitu, gas. Kita ambil dua-duanya gitu, gas. Nah, akhirnya saya mulai berpikir ya, memulai bisnis. Banyak sekali sih bisnis yang saya mulai di awal ya, gas ya. Karena kalau flashback balik, saya itu orang tua saya memang seorang pengusaha, gas. Tapi sebelum jadi pengusaha, papa saya terutama ya, itu juga bertransformasi dari seorang yang rahasia ya. Nanti saya akan kupas juga dalam satu video tugas. Bagaimana transformasi orang tua saya sehingga menjadi seorang pengusaha gitu. Dan akhirnya saya pun ikut jadi belajar sama papa saya ketika saya harus di rumah, cara cari uangnya, oh iya ya, ikut kayak papa belajar bisnis gitu, guys. Nah, jadi saya belajar bisnis tuh sebenarnya dari masa remaja ya, guys ya. Nggak sadar tanpa sadar. Kenapa? Waktu remaja sering bantuin papa saya gitu, guys. Daripada mungkin papa saya takut ya, ini anak gadis daripada nongkrong di mall gitu kan, lebih baik suruh bantuin aja di tempat produksi gitu kan. Kalau boleh tahu, Jadi bisnis papa apa sih, Bunda? Kenapa? Papa tuh apa sih, Bunda? Kalau boleh tahu. Oh, papa saya bisnisnya dulu, gas, produksi juga. Apa namanya, ikat pinggang wanita. Dulu tuh namanya Joy Collection. Zaman dulu banget, tahun 90-an ya, tahun 85 gitulah, 85 sampai tahun 90-an gitu, gas. Dulu tuh supply ke seluruh Indonesia melalui mall. Mall terbesar se-Indonesia dulu tuh ada 2 kan. Nah, mungkin nggak bisa sebutin ya, takut nanti kena copyright ya. Ya, pokoknya Nah itu, jadi papa saya dulu keren banget gitu, gas, keren banget. Jadi saya mah dulu nggak ngerti ya, disuruh bantuin papa, ya udahlah Pak. Padahal teman-teman lagi main, saya kok ya nemenin papa ya, bantu produksi, hitung-hitung stok barang, ngeliatin apa namanya karyawan gitu kan. Kemudian kadang ikut papa belanja bahan baku di Mangga 2 tuh dulu. Tuh sebut kan. Nah terus kemudian, gas, ikut juga waktu ngirim barang, bagaimana ngecek display, bagaimana mengelola SPG, bagaimana ketika mau masukin proposal produk terbaru. Jadi ternyata itu ya tanpa saya sadar, itu saya belajar gitu, gas. Nah, sebelum saya bisnis Quina, itu saya bisnis banyak banget, gas. Saya yakin ya teman-teman tuh memulai bisnis juga ini itu gitu semua dicoba gitu kan. Jualan ini, jualan itu, jualan makanan, jualan baju, gitu kan nih, gas ya. Saya juga. Jadi itu proses perjalanan sih gitu, gas. Pada akhirnya saya harus terkonsep gitu bisnisnya. Jadi nggak apa-apa, mulai aja, jangan terlalu banyak teori, benar nggak, gas? Benar. Langsung action lah ya. Yang penting halal gitu kan, jadi uang halal, terus memberikan manfaat buat orang lain. Tahu nggak, gas? Saking banyak bisnis yang aku coba, aku tuh saya bisa melihat kok setiap apa aja gitu di dalam kehidupan, semua tuh kayaknya ada potensi bisnis gitu. Jadi ketika saya belanja celana panjang keren, jadi bisnis. Ketika saya makan apa enak, jadi bisnis gitu loh, gas. Sampai adik saya bilang, aku bingung nih sama kakak. Itu kata adik saya, kok kayaknya segala sesuatu tuh jadi duit, aku bingung sama kamu gitu. Jadi malu, gas. Nah akhirnya tuh dampaknya ya, gas ya, saya udah nyoba macam-macam lah, handicraft, dari mulai jualan kecil-kecilan sampai pameran dari mall-mall besar. Kemudian mall-mall besar di Indonesia, pokoknya Bagas sebutin, aku pernah pameran di situ gitu kan, di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat, sampai ke hotel-hotel bintang 5. Sampai terakhir tugas aku pameran ya, produk souvenir
sampai ke toko duty free shop, toko Cenderamata di Bandara Soekarno-Hatta. Karena kan waktu itu masih tugas ya. Iya, iya, iya. Jadi Kalian lah ya. bisa punya akses gitu masuk ke sana. Wah itu luar biasa deh pengalamannya gitulah. Sempet juga guys, saya tuh ikut bazar meeting ibu-ibu Dharma Wanita, tapi komunitas bule-bule. Keren kan guys? American Women Association, AWA, inget banget tuh dulu, setiap bulan. Ya, seneng juga gitu ya guys, dapat pengalaman kan ya. Kan kalau bisnis kan nggak semuanya harus dapat duit ya, kadang-kadang mungkin kita nggak untung, tapi kita dapat pengalaman, seperti itu gitu loh guys. Benar. Tapi aku jujur aku penasaran nih, benar. Oke, Quina karena memang mendapatkan ide atau brand Quina dari pengalaman yang mencoba-coba, setelah itu kan dapat lah ya. Nah, kok bisa masuk sinetron itu aku penasaran dan bisa nasional aku penasaran. Karena kan itu guys. Karena Bunda pernah cerita ke aku juga kan, gitu kan. Kok bisa caranya gimana? Mungkin teman-teman pengen tahu nih, ya kan? Caranya gimana? Gitu kok bisa? Apakah dengan relasikah ataukah dengan apa gitu, ataukah dengan ya gimana ya, aku juga nggak tahu, aku kepo juga sebenarnya kan. Ingin tahu ya guys ya. Oke, saya akan cerita guys, nggak ada rahasia di antara kita guys. Semoga ya, karena kan hidup itu ada gini ya, orang tuh kadang-kadang bisnis itu banyak rahasianya gitu kan. Kalau orang tanya mau belajar, itu ditutup-tutupin gitu, bahkan rapet gitu guys ya. Kalau saya, enggak sih, orang kalau mau tanya ya apa yang saya bisa share. Kenapa? Pertama guys, ketika kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kan dapat pahala, bener nggak guys? Nah, bisa jadi saya masuk sinetron itu ya karena teman-teman doanya gitu loh guys, bisa jadi, bener nggak? Doa orang-orang yang mendapatkan manfaat dari saya, mungkin dari Quina, seperti itu. Nah, oke, tadi kan cerita ya guys ya, kenapa sih milih Quina itu belum terjawab. Saya sempat karena perjalanan bisnis tadi ya, saya sempat ketika serius bisnis, saya sempat supply produk-produk hotel itu dari linen guys. Jadi spray, bed cover, handuk, curtain ya, hordeng, napkin, sampai slipper, sampai spring bed. Ya subhanallah. Itu ya guys ya, padahal saya nggak ngerti tuh masalah supply untuk linen itu, nggak ngerti gitu loh. Saya sendiri bingung, kok saya bisa sih supply seperti itu gitu ya. Nah itu ada ceritanya guys. Saya sampai pernah tuh dulu supply untuk satu hotel. Boleh sebutin nggak sih namanya, guys? Jadi hotel bintang 4 plus di daerah Jakarta Pusat. Itu keren banget. Aston Atrium Senen ya, boleh sebutin ya? Boleh aja kan, karena udah tidak bekerja sama juga kan. Sebenarnya nggak Iya. Mudah-mudahan nggak copywriting ya. Harusnya malah dibayar. Kita kan bukan endorse nih, harusnya dibayar ya. Iya, waktu itu, guys, saya coba. Jadi ya karena saya coba segala macam gitu guys, perjalanan bisnisnya itu ada teman bilang gini, Bu Lucy coba supply ini pengusaha spray gitu ya. Saya sempat bisnis spray pameran dari mall ke mall, itu sempet guys, pokoknya seru banget deh. Nah dari teman saya yang produsen spray itu, dia bilang, Bu Lucy coba kalau Bu Lucy punya teman-teman di apartemen atau di hotel, itu enak tuh kita supply gitu. Oh enak juga ya kalau bisa supply hotel gitu loh guys. Nah akhirnya pada saat itu saya coba memberanikan diri gitu, mencari tahu, telepon gimana sih caranya untuk supply gitu kan. Nih semoga bermanfaat ya guys ya untuk teman-teman yang mau coba gitu kan. Oh harus ke purchasing Bu, nanti produk apa aja dibutuhkan sama hotel itu yang tahu housekeeping gitu. Jadi ada 2 departemen tuh guys. Oh oke. Saya ke housekeeping kan. Housekeeping perlu apa aja sih? Oh sebutin nama-namanya. Itu asli nggak ngerti semua gitu guys. Ketika mereka bilang duvet cover, inner, napkin,
terus curtain, pokoknya istilah-istilah hotel gitu. Nah, saya jujur ya guys ya, nggak boleh kita sok sotoy gitu, sok tahu gitu ya. Saya bilang, Bu maaf ya, saya mau belajar, saya nggak tahu tuh apa sih gitu kan, daripada saya salah gitu kan. Akhirnya diajarin tuh sama dia, oh ini Bu, duvet cover itu bed cover, kalau di hotel tuh begini speknya. Akhirnya dari mereka akhirnya saya belajar. Nah dari situ ya guys, saya akhirnya alhamdulillah tuh, itu cerita juga seru banget lah. Kayaknya kalau 1 jam nggak cukup ya untuk ceritanya tentang itu. Tapi kalau teman-teman mau tahu, nanti kita bisa bikin videonya sendiri tuh. Suka dukanya saya apa ya nyuplai hotel sampai akhirnya bisa dapat tender besar sekali ketika hotel itu ganti nama, gas, dari Aston Atrium Senen jadi Lumire. Nah, itu semua ganti semua. Tendernya ratusan juta. Sampai ke Spring BT ganti. Dan aku kayak banjir orderan, Masya Allah. Bener-bener ya, Berkah, berkah. berkah banget, berkah banget. Nah, ceritanya, guys, waktu itu kan masih ngantor ya, Ya. masih ngantor. Tapi udah mulai galau gitu, gas, karena saya harus ninggalin anak-anak gitu kan, permasalahan ibu-ibu bekerja lah gitu kan, kasihan anak-anak mau di rumah tapi belum siap, kan seperti itu ya gas ya. Akhirnya saya coba tuh bisnis supply hotel. Selama 1 tahun gas, saya coba. Saya bilang kalau saya sukses, saya keluar. Karena perusahaan saya dulu kan enak banget, udah nyaman ya, sayang untuk ditinggalkan gitu. Benar. Nah ini teman-teman pasti banyak yang ngerasain ya, aduh Iya, aku kan udah nyaman, tapi aku ingin jadi pengusaha, gimana gitu kan, pasti banyak teman-teman yang seperti itu kan ya guys ya. pasti banyak. Saya ngalamin juga, akhirnya ya saya mulai amfibi pada saat itu, tapi nggak lama gak, cuma 1 tahun, karena apa? Ya sebenarnya nggak baik juga ya, karena saya merasa nggak bisa total untuk fokus mikirin tugas kantor gitu kan, tetap aja kan kita mikirin bisnis kita gitu Iya. kan. Walaupun target-target tugas-tugas semua terpenuhi sih, kantor nggak terganggu. Tapi kan kalau kita full 100%, mungkin apa ya, target itu bisa lebih terpenuhi lagi kan, seperti itu. Akhirnya guys, saya sukses tuh bisnis supply hotel ya. Sampai hotel itu percayakan saya, meeting dulu sih kita mau ganti nama nih, kita mau semuanya ganti, dulu sih bisa nggak dalam waktu 2 bulan ganti semua. Bayangin 16 lantai guys, 16 lantai berapa room tuh? Sampai Seru. eksklusif roomnya, seru banget. Saya bilang, ih subhanallah. Saya bilang, ya bismillah ya, karena saya nggak kerja sendiri, kita berpartner dengan hotel, terus konveksi yang memang udah profesional di bidang apa? Di bidang perhotelan. Ya. Jadi saya sebenarnya kerjanya sih nggak susah ya, yang kerjain mereka. Jadi apa ya, ada manajemennya lah di situ, keren banget sih guys. Dan yang lucunya lagi guys, ketika jadi saya supply hotel itu ya unik lah ceritanya ya. Saya supply hotel itu apa sambil ngantor gitu. Pasti kan amfibi ini kan punya banyak kendala ya Benar. ketika bisnis membutuhkan kehadiran kita full tapi kita masih ngantor gitu. Benar. Lama-lama saya merasa nggak nyaman guys. Saya akhirnya berdoa, ya Allah, saya ingin ditunjukkan gitu yang mana yang terbaik. Kan kita manusia nggak tahu ya guys ya. Iya. Kalau memang kantorku ini yang terbaik untukku dan keluargaku, ya tunjukkan ya Allah. Tapi kalau bisnis ini yang lebih baik, mudahkan ya Allah gitu. Galau nih seperti di persimpangan gitu, gas galau banget. Akhirnya 1 tahun itu saya memutuskan untuk keluar. Ada ceritanya juga sih gas, karena kan Allah kan seperti prasangka hambanya ya. Kalau kita nggak action, kita nggak mungkin apa ya, nggak mungkin terjadi gitu loh gas. Walaupun kita berdoa istilahnya berdoa gitu ya, tapi kalau kita nggak action, ya gimana ya gas ya, Ya, nggak ya. mungkin juga terjadi. Kan kebanyakan kita berharap, ya Allah turunkan bisnis gitu, turunkan bisnis, tapi kita sendiri nggak action gitu loh gas. Kita mau bisnisnya oke, baru kita lepas perusahaan kerjaan kita, tapi kita sendiri nggak memulai kan nggak bisa kan gas, gitu. Pokoknya ceritanya panjang ya. Akhirnya saya tinggalkan kantor dan saya bisnis supply hotel pada saat itu tuh mulai bisnis serius. Tapi tahun berapa ya? Tahun 2009 saya mulai berpikir ya,
saya 2008 kan keluar dari kantor. Yeah. 2009 saya berpikir, saya kalau hotel itu gas, saya harus ke Jakarta. Saya kan tinggal di Tangerang. Saya harus ke Jakarta, meeting di Grand Indonesia, terus meeting di waktu itu ya, sempat waktu Ritz-Carlton kena bom itu, saya tuh lagi apa ya, lagi ngajuin produk baru tuh, bolak-balik ngajuin produk sampel baru gitu. Hari itu saya mau pergi lagi, kata suami saya, jangan dulu lah Bunda, besok aja. Entah kenapa ya, suami saya bilang begitu, ternyata terjadi tuh bomnya di Ritz-Carlton. Alhamdulillah, aku terlindungi gas. Soalnya bom itu kan terjadi katanya melalui area purchasing ya, itu area yang memang saya mau datengin gitu. Wah, saya bilang, untung aku dengerin suamiku dan aku nggak pergi. Kalau pergi, ya mungkin aku bisa selamat ya kalau di daerah purchasing. Tapi kan nanti bisa jadi tersangka nih siapa aja hari itu gitu kan yang datang ke purchasing. Wah, itu nama Bunda Lucy gitu. Nah, akhirnya guys, intinya waktu itu saya sukses ya untuk Supply Hotel. Kemudian kenapa akhirnya saya memilih untuk Quina? Karena saya merasa saya kan di rumah itu sebenarnya keluar dari kantor itu mau banyak waktu di rumah. Saya ingin bisnis yang bisa dikerjakan di rumah gitu loh, guys. Kalau di hotel itu kan saya mesti ke Jakarta. Di Jakarta tuh zaman dulu kan belum ada busway, belum ada go-kart. Jadi seharian gitu loh, guys. Akhirnya sibuk juga ninggalin anak-anak. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, saya ingin bisnis yang bisa dikerjakan di rumah. Kebetulan, guys, di Tangerang ini, saya melihat potensi produksi ini luar biasa di Tangerang, guys. Banyak brand-brand besar, produk-produk keren, ya sebutin aja deh produk-produk keren yang di mall, dari mulai baby sampai yang dewasa. Itu produksinya tuh sebagian besar di Tangerang, guys. Jadi saya melihat potensi produksi ini di Tangerang gede banget. Itu, guys. Akhirnya saya berpikir fashion busana muslim tuh tahun 2010, 2009 sebenarnya saya mulai ya. Saya lihat online, itu saya melihat potensinya nanti akan keren banget gitu kan. Persis seperti ini, guys. Saya melihat fashion busana muslim akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kemudian saya melihat potensi online itu akan berkembang pesat gitu. Sehingga ibu-ibu di rumah itu bisa jualan, nggak perlu buka toko gitu kan, guys. Bisa pakai website, bahkan sekarang pakai e-commerce gitu kan, keren banget, marketplace. Nah itu saya udah bisa memprediksi itu pada saat itu dan kejadian. Makanya saya akhirnya milih untuk produksi pakaian muslim. Kenapa namanya Quina? Itu nggak langsung, guys. Panjang banget ya, guys ya. Masih mau dengerin? Dengerin dong. Nah, kenapa namanya Quina? Itu ada ceritanya, guys. Semoga teman-teman bisa memetik manfaat gitu ya untuk teman-teman yang mau memulai bisnis kan mikir ya, aku mau bikin brand gimana caranya. Benar. Itu kan ya, guys ya. Nah, itu saya akan sharing, guys. Untuk teman-teman, walaupun kita UKM, walaupun kita baru mulai, coba deh kita mesti punya konsep brand, karena itu brand itu goodwill gitu loh, guys. Brand itu goodwill. Kalau brand kita sukses, brand itu akan bernilai miliaran bahkan lebih gitu loh, guys. Jadi itu penting banget ya membangun branding. Nah, walaupun kita masih kecil, kita daftarin brand kita supaya terdaftar resmi gitu loh, guys. Benar nggak? Setuju nggak, Bagus? Setuju dong. Ya kan? Karena banyak. Dulu. Iya, benar. Karena banyak, guys. Teman-teman produsen ya, saya lihat ya. Mereka memulai dari kecil, semua kan mulai dari kecil gitu ya, guys ya. Ketika mereka udah merasa besar gitu, baru mereka daftarkan brandnya. Apa yang terjadi, guys? Ternyata brandnya udah dipakai orang. Nyesek gak, guys? Nyesek banget. Kita udah punya uang lah untuk ngurus-ngurus gitu kan. Terus kita udah punya jaringan seluruh Indonesia, ribuan customer, ribuan reseller, udah punya distributor, kan jadi big problem kan, guys. Ketika brand kita nggak bisa didaftarkan secara resmi, bahkan ada orang lain yang sudah mendaftarkan duluan brand kita. Nah, sakitnya tuh di sini gitu, guys ya.
Banyak banget kan teman-teman yang bermasalah begitu kan, Gas? Teman kita kan juga Nah, ada lah ya, tapi ya jangan lah. iya, Pokoknya teman kita ada lah, ya kan? ada, ada banyak, Gas. Kalau kita bicara bicara tentang brand itu seru, Gas. Banyak, banyak banget masalah-masalah itu. Bahkan kita juga ngalamin nih di Quina. Awalnya saya tuh pakai brand Lucy, Gas. Oke. Aduh, nggak jauh gitu kan ya. Awalnya, oh nama Lucy kan simple, terus apa sih komersil gitu kan. Ya biasa lah ya, kita mulai mungkin dari hal yang simple dulu, nggak Oke. kepikiran brand itu harus bagaimana-bagaimana. Ternyata ditolak, Gas, karena nama itu udah banyak yang pakai gitu. Ditolak sekali. Terus sempet nama Alvira. Oke. Nah, itu juga ditolak, Gas. Kenapa? Padahal ya Alvira itu udah mulai ada filosofinya tuh, Gas. Dan waktu aku supply hotel pun, aku pakai brand Alvira. Nah, Alvira itu ada filosofi. Awang, Lucy, Firdaus anakku, dan Rehan anakku. Jadi namanya udah cakep banget kan? Dan mewakili apa namanya, mewakili profil wanita muslim kan, Gas ya? Cocok banget gitu. Tapi apa daya, ternyata merek itu udah milik orang lain. Kita harus ya harus cari gitu kan, harus cari brand lagi. Nah, itu ditolak 2 kali kan, Gas ya. Terus untuk yang ketiga kalinya, tahu nggak, Gas, untuk proses cek merek tuh pada saat itu, Gas, kita datang ke Haki. Ya, kebetulan saya di Tangerang. Dulu Hakinya masih di Dan Mogot, deket, Gas, dari Ya. kita kan. Sekarang udah di Kuningan, udah pindah. Itu kan seluruh Indonesia tuh ya, Haki. Hak aktualisasi intelektual Indonesia ya kalau nggak salah. Pokoknya seperti itulah. Jadi kalau mau daftar merek, mau daftar paten, itu di Departemen Haki. Nah, itu dulu bayar, Gas, dan lama nunggunya. Bayangin, Gas, udah bayar, nunggu, ditolak pula. Pusing nggak sih, Gas? Res. Pusing kan? Itu pasti teman-teman banyak yang ngalamin Ya, gitu Pak. ya. Tapi akhirnya, akhirnya tahu nggak, Gas? Saya datang yang ketiga kali nih, saya cari 10 nama. Mas, saya bilang, coba Mas, dari 10 nama ini, Mas tolong cek satu-satu. Saya kasih PR orangnya, kan. Bete-bete deh dia. Saya bilang, Mas, masa aku bolak-balik sih, Mas? Gitu, tolong deh. Tolong cek nih 10 nama, mana yang belum dipakai orang, biar aku nanti pilih yang masih bisa dipakai gitu. Karena dulu, Gas, kita nggak tahu. Padahal kalau sekarang kita tahu ya, Ya, bisa ngecek kita ngecek. di online, kita nggak perlu ke Haki, Iya. kita bisa buka websitenya Haki, Oke. kemudian kita bisa ngecek merek itu Apa udah aja? dipakai orang apa belum gitu kan, dan gratis, nggak pakai bayar. Kalau dulu harus datang ke Haki, terus kita bayar, Lama pula. ditolak pula, Pula oh lama. lama pula, ditolak pula, Gas, aduh bete gitu. Nah akhirnya si Masnya bete gitu, loh ibu, dalam hati dia ya, orang biasanya ngecek cuma 1 nama, paling banyak mungkin 2 nama. Ini 10 nama aku kasih dia, Gas. Bodoh gue pusing. Akhirnya, Gas. Akhirnya si Mas itu lama seharian, tahu gak sih, Gas? Mungkin kayaknya dilama-lamain ya, Gas. Aduh, suka duka deh. Padahal lagi nggak rame, kenapa lama banget gitu. Padahal kan kalau kita tahu caranya kan 1 menit udah selesai gitu ya, Gas ya. Dilama-lamain. Akhirnya akhirnya, Gas, dapatlah beberapa nama. Nah, salah satunya itu Quina, gitu, Gas. Memang kenapa saya pilih Quina ya? Karena simple, Gas. Pertama simple. Terus nama wanita gitu kan. Quina itu nama apa ya? Kayak Little Princess gitu loh. Queen kan dari Queen kan. Biasanya tuh anak-anak perempuan itu disebut dikasih nama tuh Quina. Jadi kebetulan saya kan nggak, saya dua kan anaknya laki-laki semua, Gas. Jadi saya eh, pakai nama Quina itu sebagai kayak anak perempuanku gitu kan. Nah ini bisnisku, ini anak perempuanku, My Quina gitu. Intinya sih simple aja sih, Gas, simple. Terus namanya apa ya, komersil, mudah diingat, kemudian apa ya, ingin para muslimah, segmen target saya kan para muslimah ya, ibu-ibu muda ya, segmen pasarnya Quina. Ingin ibu-ibu ini yang pakai customer Quina ini
terlihat cantik seperti Queen gitu loh. Makanya slogannya kan Queena Beauty for You gitu guys. Ya, seperti itu guys sharing ya kenapa pakai Queena. Nah, kenapa bagaimana ceritanya bisa sampai ke sinetron? Itu dia. Itu ceritanya lumayan panjang juga guys. Kenapa ya? Walaupun saya UKM, saya tuh pertama-tama guys mau seperti apa sih bisnis kita gitu kan? Apakah kita mau cuma sekedar cari uang, dapat untung kayak pasar-pasar di Tanah Abang kan? Kita kalau belanja ke Tanah Abang yang kita inget harganya, benar gak Gas? Murah loh belanja di Tanah Abang, tapi kita nggak pernah inget brandnya apa gitu kan? Benar gak? Nah, terus saya berpikir gini ya, waktu itu saya sebelum pakai Queena ya, saya sempat supply ke teman-teman, kemudian ke toko-toko. Terus teman-teman saya di toko bilang, kurang Bu gitu penjualannya. Padahal di teman-teman itu yang dibawa sama teman-teman tuh laku banget gitu. Sampai waktu itu saya bikin kartun, waktu itu gamis kartun, motifnya keren banget gitu ya, batik waktu itu. Sampai customer saya itu, jadi ibu rumah tangga beli gitu karena cantik, akhirnya dia jadi reseller gitu. Ini ada 2 orang nih yang cerita sama saya, Bu, saya tuh di mall diikutin orang loh. Ini ada 2 orang ceritanya sama gitu loh, Gas. Satu di Tangerang, satu di Jakarta. Oh iya kenapa? Tahu saya takut deh diikutin ibu-ibu gitu. Terus begitu saya berhenti, mungkin dia merasa kali ya, saya nggak nyaman kan, saya kok kayaknya kenapa ya ibu itu ngikutin saya? Kebayang nggak sih Gas, emak-emak ngikutin kita gitu kan? Ternyata tahu nggak Gas? Ternyata tahu nggak? Dia ibu-ibu itu seneng ngelihat baju kita dan kepengen tahu itu belinya di mana gitu Gas. Tapi ya caranya kan ngeri juga, kayak mau mahal kasarnya begitu. Ceritanya itu ya satu customer dan reseller aku di Tangerang, yang satu lagi customer dan reseller saya di Jakarta Timur. Ceritanya kok sama gitu. Dan dua-duanya memang cantik gitu kan. Dia bilang, Bu, maaf ya, kok Ibu ngikutin saya aja. Maaf ya Bu, saya mau tahu bajunya cantik banget, beli di mana gitu. Mbak Emak coba gas sampai segitunya. Saya bilang, makanya Bu, Ibu kan beli baju ya, jadi reseller aja. Akhirnya jadi reseller gas. Nah, artinya sukses ya di dunia penjualan langsung. Benar. Karena saya menggunakan bahan-bahan tuh yang bagus, jahitannya juga batik, rapi. Jahitannya juga rapi ya, kualitas butik gitu. Saya mulainya dulu batik gas, tapi ada juga yang down batik ya, yang fashion, karena kan nggak semua orang suka batik. Nah, kenapa batik gas? Karena waktu itu lagi rame-ramenya batik kita tuh itu gas. Di apa diakui sama negara ono no. Jadinya kan kita oke, berarti kan punya kita gitu. Nah, tren tahun itu berapa? Akhirnya saya pakai tahun berapa? Tahun 2008 2009 guys, tahun 2008 2009. Sebelum Queena dulu tuh. Nah, saya pikir ya, wah ini Indonesia kan lagi apa ya, batik fobia gitu. Nah, busana muslim yang batik dulu tuh belum banyak, guys. Saya berpikir saya harus bikin sesuatu yang batik, tapi sesuatu yang unik, yang nggak banyak di pasaran. Karena jujur saya tuh nggak suka batik gitu, kesannya tuh kayaknya kuno banget gitu ya. Mohon maaf ya, maksud saya gitu, seleranya tuh nggak begitu suka yang warna-warna tanahan. Tapi kan ada orang yang memang batik kan kesannya memang yang bagus itu yang original gitu ya. Tapi saya ingin batik itu nuansanya fashion gitu loh, guys. Warnanya purple, pink, royal blue, orange, tosca. Jadi keluar dari pakem-pakem batik gitu loh, guys. Ya, batik modern ya, batik modern. Batik modern, bener banget. Jadi saya ingin yang pakai batik itu adalah orang-orang seperti saya yang nggak suka batik, tapi jadi seneng karena kok kayaknya keren banget warnanya gitu. Dan konsepnya modern, saya padukan dengan polos, dan itu bentuknya gamis, jadi unik banget gitu. Dan saya bikin couple, guys. Jadi banyak banget ya di hunting sama ibu-ibu. Sampai ada seorang ibu, ya saya dapat dari online tuh, Gas. Dulu online-nya melalui apa? Melalui Blogspot, tahu nggak, Gas? Tahu dong. Tahu nah, dong. Itu Blogspot. Walaupun emak-emak saya oke kan, Gas. Zamannya dulu blogger. Ya, karena
belajar gas sampai beli bukunya. Nah, kenapa sih saya cerita ini gas? Saya ingin emak-emak di rumah nih, ya walaupun gaptek, saya juga dulu gaptek gas. Tapi kalau kita punya keinginan, benar nggak gas? Benar, Banyak cara, bisa gitu. benar. Sekarang eranya udah gampang banget gitu kan. Sampai beli bukunya, sampai subuh-subuh saya liatin gimana sih caranya. Wah, pokoknya seru gitu gas. Nah, saya dapat customer tuh gas. Awalnya dia beli, Bu, saya mau beli dong. Kok bagus banget sih gitu kan. Selusin, warnanya marun gitu. Oke, datang lagi gas. Bu, ini saya mau beli 100 piece warna marun semua. Oh, Wow, 100. untuk apa? Untuk pengajian ibu-ibu di kompleks Perumahan Citra Raya Tangerang pada saat itu, Raya, gas. Saya oh, ingat oke. banget. Tangerang waktu itu inget banget dia datang gitu. Bu, ini batiknya bagus, saya udah coba, terus saya beli lagi 100 piece untuk ibu-ibu gitu kan. Oke, datang lagi tau nggak gas? Seminggu kemudian datang lagi. Bu, ternyata depan komplek kami, ibu-ibunya juga mau gitu. Saya bilang, waduh udah habis warna marun, mungkin warna yang lain. Sampai sampai seperti itu kan Mas Bagas, kan artinya bagaimana? Berarti kan diterima sukses gitu ya penjualannya ya, benar nggak? Nah, tapi ketika saya mencoba untuk supply ke toko gitu kan, toko baju muslim, kan ada temen ya punya toko baju muslim, dia jual brand-brand nasional gitu kan. Saya coba titip sama dia, apa yang terjadi Mas Bagas? Barangku tuh nggak ada yang keluar selama 1 bulan gitu. Aku bilang kenapa ya gitu kan ya. Padahal di luar sana tuh orang hunting banyak banget gitu yang suka. Tapi kenapa ya di toko baju muslim itu barangku si produk itu kok nggak laku gitu. Ya bukan nggak laku, belum laku gitu ya guys. Jadi kita akhirnya mencari tahu, mengevaluasi, akhirnya jadi diskusi guys. Iya Bu, karena itu ya sistemnya penjualannya pakai katalog. Kemudian ada di majalah, gitu loh brand nasional kan gas. Akhirnya saya berpikir ya, iya ya, kok saya jual barang bagus, harganya murah, tapi kok di toko-toko komersil, toko-toko baju muslim malah nggak bisa jualan. Kenapa? Karena belum branding gitu gas. Akhirnya saya berpikir ya, kenapa ya brand katakanlah nggak usah sebut lah ya, pokoknya top brand pada saat itu busana muslim kok gamis harganya 1 juta orang mau beli, padahal saya bisa bikin bahannya sama, modelnya sama, jahitannya juga sama, nggak ada bedanya gitu guys. Saya bisa jual 250.000 itu udah untung gitu loh. Kok mereka jual 1 juta dan kok ada yang mau beli kan gitu guys. Dari situ akhirnya saya belajar bahwa oh ternyata kita itu bisnis bukan jualan baju gitu loh guys. Jadi apa ya, menjual apa ya, prestis gitu kan. Orang tuh kok mau sih orang beli 1 juta terus orang mau ya invest jadi apa ya, jadi agennya buka toko kan investasinya tuh ratusan juta gitu ya. Kok orang mau sih gitu. Kenapa? Karena orang itu udah sukses gitu kan membangun brandnya. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir, wah, saya harus membangun brand. Bagaimana cara untuk membangun brand? Saya ganti produknya itu, saya mulai perbaiki produk gas. Kualitas bahan bakunya itu saya pakai semua yang kualitasnya untuk ekspor. Yang dipakai oleh butik-butik gitu ya di Indonesia dan kualitasnya untuk ekspor. Kemudian jahitannya harus rapih, kualitasnya butik. Kalau nggak rapi, bongkar gitu loh, gas. Kemudian ketiga, saya harus branding. Nah, untuk branding itu kita perlu apa? Perbaiki foto, benar nggak? Benar. Nah, foto itu ada perjalanannya loh, Mas Bagas. Dari mulai saya foto di, ya dulu tuh foto tuh asal ya, kita kalau mulai itu kan cari background yang putih. Tahu nggak, background putih pertama yang saya pakai itu adalah depan pintu saya. Itu iya. Oh, di rumah aja ya, di rumah aja. Ya, iya, di rumah tuh kan kebetulan pintu baru ya, backgroundnya putih, terus pakai mannequin. Ya ampun, standar amat. Tapi nggak apa-apa, harus dihargai. Yang penting kita mau memulai, benar nggak? Sebuah itu ada ceritanya. Tuh, Dulu brandnya namanya masih belum Kuina, waktu itu masih Alvira ya. akhirnya. Terus saya coba foto, terus saya coba
cari pemasarannya, Mas Bagas, sistem saya pelajari ya, kenapa mereka kok para kompetitor itu kita harus belajar ya. Siapa sih kompetitor kita yang terbesar, yang terhebat? Itu saya udah belajar tuh dulu. Otodidak lah secara naluri gitu ya. Oh, ini top kompetitor kita sih ini yang paling keren. Oh, yang paling besar. Gak apa-apa kita belajar dari mereka gitu loh. Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka tuh bisa keren banget gitu kan? Dari mulai fotografinya, akhirnya kita perbaiki. Dulu Mas Bagas saya pernah kerjasama dengan website pertama Muslim di Indonesia ya, nggak usah sebutin gitu kan. Saya tawarin, ditolak loh Mas Bagas, sedih banget saya. Alasannya apa Kenapa? tuh ditolak? Nah itu. Alasannya karena ya nggak komersil gitu loh Mas. Di depan fotonya pakai mannequin, terus di depan pintu rumah kan. Ditolak sih enggak, cuma dia bilang kalau mau Bu ini konsinyasi. Oh saya nggak mau, saya maunya jual putus kan. Terus harganya itu dibandingkan dengan dicek gitu disebandingkan dengan produk-produk Tanah Abang. Aduh saya kok kayaknya merasa produk saya itu bukan barang Tanah Abang. Ya memang nggak salah karena fotonya seperti itu kan gitu ya Mas Bagas. Akhirnya saya nggak kecewa sih, cuma saya hari jadi belajar. Dalam hati saya gini Mas Bagas pada saat itu. Mereka itu kan cuma keren di website. Mereka punya website, tapi mereka nggak punya produk. Saya kan punya produk, benar nggak? Benar. Ya udah, saya bikin aja website gratis, belajar, punya website sendiri gitu. Jadi pesan moralnya adalah ketika kita ditolak, jangan patah semangat, gitu loh. Akhirnya saya bilang ya, kalau dalam hati saya bilang begini, Mas Bagas, mereka saat ini menolak saya karena mereka belum tahu. Tapi saya yakin someday mereka akan datang ke tempat saya dan mereka butuh produk saya. Dan itu terjadi berapa tahun kemudian mereka datang dan mereka mau Kuina gitu. Ketika kita udah komersil, kita udah perbaiki foto, kita udah iklan di majalah, mereka melihat kan, lu sih saya mau kerjasama sama Kuina karena kita belum ada nih produk couple yang batik gitu. Nah aku ingat, oh dulu kamu tolak saya gitu kan. Sekarang bukan bukan balas dendam sih gas, tapi saya kita sistemnya distributor belanja putus, nggak bisa dengan sistem mereka konsinyasi itu kita yang tolak dia gitu. Oh nggak bisa Pak kalau konsinyasi. Kalau Bapak mau, tolong Bapak silahkan bergabung jadi distributor, belanja putus ada minimum belanja, kemudian kita kasih diskon maksimal. Jadi ada persyaratan yang kita berikan kepada mereka. Nah mereka nggak mau karena mereka maunya konsinyasi gitu gas. Nah akhirnya ya kita nggak bisa kerjasama pada saat itu ya. Artinya gini loh ya, pesan moral jangan kita awal tuh jangan kecil hati lah, terus bertransformasi gitu kan apa ya, sekarang mungkin oke kita belum siapa-siapa, someday gitu kan mereka butuh kita, benar nggak Mas Bagas? Nah, terus bisa sampai masuk sinetron, itu ada ceritanya lagi. Saya melihat brand nasional itu kan kenapa sih ya kita meriset gitu loh. Ya walaupun emak-emak ya dulu belum belajar bisnis, tapi naluri saya kenapa ya? Saya punya naluri riset gitu. Kenapa ya kok mereka bisa besar itu kapan? Terus ada momen apa gitu? Oh ternyata mereka besar tuh karena media promosi melalui film, kemudian melalui sinetron gitu kan ya. Nah sejak itu mereka besar gitu kan. Akhirnya saya coba untuk coba untuk mengikuti jejak mereka, mengcopy gitu caranya ya. Saya juga mau dong masuk sinetron, gimana caranya. Tahu nggak Mas Bagas? Pada saat itu saya tanya-tanya rumah produksi ya. Kira-kira berapa ya kalau mau masuk sinetron gitu. Oh Bu, boleh frame 100 juta. 100 juta Mas Bagas 1 bulan bayar iklannya. Saya bilang 100 juta. 100 juta mahal banget kan. Waktu itu ada rumah produksi yang terkenal banget lah ya. Saya bilang, aduh kalau 100 juta kayaknya kita belum lah ya. Kita masih UKM gitu. Kalau 100 juta kayaknya pada saat itu belum. Tapi saya nggak kecil semangat gitu Mas Bagas.
Saya cari rumah produksi lain, ternyata persyaratannya belum sekomersil banget mereka gitu kan, mereka juga punya kompetitor kan. Benar. Akhirnya rumah produksi lain bikin sinetron juga, dia bilang, Bu, kalau kita 50 juta frame 1, kalau frame 2 kalau nggak salah 40 gitu ya, 40 juta, nanti frame 3 itu 35 jutaan. Nah, kalau frame selanjutnya itu 5 juta. Tahu nggak Mas Bagas, frame 1 itu cuma gini loh, terima kasih, terus brand kita disebutin frame 1, gitu loh. Ya. Terus frame 2 itu bayarnya puluhan juta loh sebulan. Plus ngasih produk sebanyak, kalau nggak salah 40 atau 50 produk gitu, dan produknya itu nggak boleh sama semua gitu loh Mas Bagas. Jadi produknya itu itemnya mesti beda-beda, size-nya, warnanya, itemnya. Jadi pada saat itu saya belum siap, karena produk saya belum sebanyak itu kan. Tapi nggak apa-apa, someday yang penting aku udah tahu ya, requirement-nya seperti itu. Someday kalau sudah siap, baru saya hubungi lagi kan gitu ya, cari informasi. Nah, berapa tahun kemudian, waktu itu 2010, memulai Quina, iklan di majalah, mulai perbaiki fotografi, dari mulai tadi di depan rumah gitu kan, mulai ke taman, Mas Bagas, pakai mannequin ke taman, terus pakai teman-teman yang cantik gitu kan, ada teman-teman mantan pramugari gitu ya, pakai teman-teman. Kan buat teman-teman gratis gitu Mas Bagas ya. Iya, saya yakin deh teman-teman semua bertransformasi ya, nggak semuanya tuh harus yang gimana-gimana, semua berproses lah gitu kan. Akhirnya mulai di studio biasa, akhirnya mulai ke studio yang dipakai artis-artis. Masih belum puas kok, kayaknya brand-brand nasional tuh keren-keren banget. Akhirnya mulai pakai yang terbaik tuh gimana sih, kan kita udah mulai punya uang nih Mas Bagas ya. Tahun berapa ya? Tahun 2010, 1 tahun tuh udah lumayan lah Quina ya. Akhirnya saya cari tim profesional sebuah majalah. Waktu itu majalahnya Aulia. Aulia tuh majalah fashion busana muslim yang terkenal pada saat itu, ada beberapa ya, Paras, Aulia. Kita iklan, dan brand-brand nasional tuh pada iklan di sana gitu loh Mas Bagas. Akhirnya saya cari tahu kan, tim kreatifnya siapa sih gitu kan, saya cari tahu, dan bayarnya juga nggak murah. 13 juta sekali foto, 10 produk. Itu udah include biaya fotografi, edit, make up artisnya, pakai 2 artis foto model ya, bukan artis, 2 foto model, cewek cowok. Yang paling mahal yang paling mahal itu biaya modelnya, karena satu model itu paling murah itu 5 juta. Karena mereka itu biasa dibayar 5 juta tuh satu baju gitu loh. Saya bilang kalau sama saya UKM harganya beda dong, boleh deh sama Bunda, 10 baju ya Bun, jadi aku sehari datang minimum 5 juta, kalau Bunda lebih dari 10 baju, nanti aku cas lagi 500.000, oke gitu kan. Mulai pakai foto model profesional Mas Bagas. Nah di situ kelihatan ya, brandnya itu udah mulai naik, terus kita iklan di majalah. Iklan di majalah juga 1 halaman penuh tuh ada ceritanya tuh Mas Bagas. Karena kan kita nge-branding itu memang butuh biaya ya. Benar. Dulu mau iklan, kan sekarang gini ya konsepnya. Kita udah bikin produk bagus, ya kan? Bahannya udah bagus, jahitannya bagus, modelnya simple, ya selera lah kalau masalah desain gitu kan. Pokoknya simple, karena saya mau segmen pasarnya itu untuk yang menengah. Jadi nggak terlalu yang menengah ke bawah, nggak terlalu yang high juga gitu. Saya ingin segmennya yang menengah, dan saya konsepnya ingin memproduksi produk-produk butik ya, kualitas butik yang terbaik, tapi harganya terjangkau supaya customer kita tuh bisa pakai baju kualitas butik, tapi mereka bisa beli terjangkau gitu loh Mas Bagas. Nah akhirnya mulai deh tuh ya, kita perbaiki, terus kita iklan. Awalnya tuh mau iklan, saya pikir ya kalau kita bikin produk bagus, terus kalau orang nggak tahu kan percuma juga ya Mas Bagas ya. Nah, bagaimana orang seluruh Indonesia tahu kalau kita jualan produk bagus, kan kita perlu promosi. Nah, akhirnya setelah saya riset, promosi, kalau zaman dulu kan mulai dari Kompas,
Iya, iklan baris, iklan-iklan zaman dulu ya, benar-benar. Nova, cocok nggak sih gitu kan? Kan budget kita itu kan sedikit gitu ya, maksudnya iklan kan mahal. Kita kan nggak mungkin iklan di semua tempat gitu ya. Jadi kita mau coba iklan di satu tempat tapi efektif. Nah, kita pilihlah yang terbaik, yang cocok dengan segmen market kita. Waktu itu kita pilih di Aulia tuh Mas Bagas. Akhirnya sukses. Dan mulai fotografinya diperbaiki, foto modelnya, iklannya. Nah, iklannya lucu ya, mau seperempat Mas Bagas. Karena kan mahal ya, dulu tuh 6,5 juta kalau nggak salah ya, 6 juta lebih gitu, kontraknya 6 bulan. Kebayangkan, waduh, untuk iklan aja zaman tahun 2010 tuh kan UKM berasa banget hitung-hitungan gitu kan, belum siap gitu Mas Bagas. Tapi saya nekat aja gitu loh, sampai saya prinsipnya gini loh Mas Bagas. Saya harus iklan, saya harus branding. Kalaupun uang saya habis, saya nggak bisa produksi, yang penting saya bisa bikin satu baju dan saya bisa foto gitu loh. Saya bisa iklankan. Kenapa? Karena ketika brand kita udah naik, dicari orang, orderan datang, kita kan bisa cari uang, permodalan. Gitu kan Mas Bagas. Benar-benar. Seandainya mungkin cari modal ya dari mana lah, dari teman atau orang tua, Iya. atau saya punya strategi dulu tuh ngumpulin modalnya dari teman-teman yang mau gabung di bisnis kita sebagai distributor gitu loh Mas Bagas. Saya bilang nih mumpung belum terkenal nih mau nggak jadi distributor? Karena distributor itu kita batasi. Jadi selagi masih ada open ya kesempatan nih buat mereka. Akhirnya teman-teman pada mau terkumpul kan lumayan sebulan satu orang 10 juta. 10 orang udah 100 juta itu ngumpulin modalnya gitu Mas Bagas. Tapi satu-satu rontok gitu kan. Karena setiap bulan harus belajar 10 juta mereka nggak sanggup ya. Tapi itu berproses. Nah, akhirnya nih Mas Bagas iklan ya. Seperempat. Murah. Tapi kan nggak kelihatan gitu loh Mas Bagas. Temenku aja cerita ya, aku iklan itu Bunda jilbab anak di majalah Anu gitu ya, di majalah Aulia. Saya cari nggak ketemu-temu gitu loh Mas. Mana ya iklannya teman saya? Apalagi kalau nggak kenal, gimana coba Mas Bagas? Seperempat kan nggak begitu efektif ya. Terus oke lah saya mau setengah, lebih mahal dikit lah setengah gitu. Kok kayaknya saya aneh ya kalau setengah. Kalau di atas seperti pakai baju nggak pakai celana gitu. Kalau di bawah aku kayak pakai celana tapi nggak pakai baju gitu. Itu saya ibaratkan kok kayak nanggung banget sih gitu ya. Dan seringkali kan iklannya kalau setengah itu atas bawah itu disandingkan dengan iklan lain. Jadi brand lain kan nggak asik banget gitu Mas Bagas. Maunya itu full gitu kan. Quina jepret gitu kan, keren gitu kan. Tapi biayanya juga keren juga gitu kan ya. Akhirnya nah itu tipsnya waktu itu ya, saya memberanikan diri untuk iklan full. Padahal keuangannya tuh pada saat itu belum mendukung. Tapi saya merasakan branding tuh penting banget gitu. Nah iklan pertama tuh saya bikin satu halaman full. Saya mencari distributor dan agen di seluruh Indonesia. Nah, tau nggak Mas Bagas? Saya iklan ya, nggak langsung sukses. Orang kan ngelihat, ih bagus nih gitu kan. Ih bagus nih. Tapi kan orang baru ngeh gitu ya, ih Quina bagus pendatang baru gitu kan. Nggak semua langsung berbondong-bondong belanja. Ada yang nanya, ada yang belanja. Tapi kan belum langsung cetar lah gitu. Paling tidak 6 bulan berturut-turut tuh kita iklan. Kedua orang lebih aware, ketiga orang lebih tertarik, keempat orang udah mulai belajar, ya nggak? Kelima, keenam orang akhirnya lebih percaya, oh ini dia perusahaan yang lebih keren. Padahal di balik layar kita nggak sekeren itu gitu loh, kita belum sekeren itu gitu Mas Bagas. Ini sebenarnya rahasia dapur nih untuk Bagas, semua dibuka deh gitu. Eksklusif pokoknya. Akhirnya Mas Bagas ya. Alhamdulillah sukses, saya dapat distributor tuh di seluruh Indonesia. Bahkan ini Mas Bagas seru ya waktu itu kan pasarannya distributor tuh belanja 5 juta ya tahun 2010. Rata-rata tuh distributor belanja 5 juta. Saya nyari distributor belanja 5 juta. Tapi waktu itu saya setting 10 juta ya. Distributor 10 juta gitu untuk awal. Bayangin loh, untuk pemula saya bisa berani
setting target 10 juta. Ini loh distributor gitu kan, dan setiap kota kita kasih hak distributor itu cuma 1 orang di setiap kota, kan kesempatan untuk pebisnis ya. Dan diskon. Waktu itu diskon distributor rata-rata 40, paling tinggi 45%. Oh nggak Mas Bagas? Quina kasih 50% pada saat itu. Wow, semua pebisnis itu tertuju ke kita. Karena diskon 50% distributor, coba belanja 10 juta gitu. Wah, akhirnya lama-lama tuh ya iklan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu mulai berdatangan distributor. Omset kita tuh udah mulai meroket tuh Mas Bagas. Keren banget. Pernah ya tahun 2000 berapa ya? 11 kalau nggak salah apa 2012 ya. Kita kan masih belajar lah bikin desainnya seperti apa sih yang diminati orang gitu ya. Kita masih merasa nih masih belajar gitu Mas Bagas. Tiba-tiba ada distributor mau lebaran nih Mas Bagas. Bu, saya inilah sebutin namanya gitu kan. Saya lokasi di Cikarang. Saya biasa belanja sebulan 100 juta. Gitu. Hah? Besar banget gitu. Saya biasa belanja brand, sebutlah ya satu kompetitor senior saya pada saat itu, brandnya brand nasional gitu. Wah, saya bilang keren banget. Nah, saya tertarik nih dengan brand Quina gitu. Karena kebutuhan untuk lebaran itu kan tinggi banget ya. Benar. Kebutuhan saya 100 juta. Waduh, Mas Bagas, target saya distributor 10 juta, yang datang 100 juta. Kaget gitu. Pas mau lebaran lagi. Kan stok barang tuh udah habis gitu kan sama distributor yang udah ada gitu kan ya. Saya bilang, Bu, saat ini saya belum bisa memenuhi kebutuhan Ibu, tapi mungkin habis lebaran saya akan pertimbangkan gitu, kita bisa kerjasama. Udah tuh, oke, baik Bu gitu kan. Setelah saya tutup telepon, aduh rasanya nyesel banget. Kenapa distributor 100 juta saya tolak, benar nggak Mas Bagas? Benar. Nah, terus saya mikir, aduh seharusnya jangan saya tolak ya. Gimana caranya kita kerjasama aja dulu gitu, mulai dari seadanya kan gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Tiba-tiba tahu nggak Mas Bagas? Ada lagi yang telepon dari Bekasi. Bu, saya tertarik sama produk Quina nih, cakep banget, dia bilang. Saya mau jadi distributornya, tolong jangan kasih orang lain jadi distributor di Bekasi. Di Bekasi saya aja gitu, karena saya kapasitasnya sebulan 100 juta. Bayangin Mas Bagas, saya pada saat itu masih belum pede, produknya masih belajar, kok datang distributor yang kayak begitu gitu loh, yang minta jangan kasih orang lain ya Bu, di Bekasi itu distributornya saya aja, jangan buka lain lagi. Dan saya bisa promosikan produk Ibu, saya supply agen-agen di seluruh Indonesia, target saya tuh sebulan minimum 100 juta. Nah, saya pikir ya Mas Bagas, tadi datang 100 juta saya tolak, nyesel kan? Yang kedua jangan sampai saya tolak kan gitu kan, gimana caranya nih gitu. Saya bilang, Bu mohon maaf karena ini hari raya, stok barang kita udah nggak banyak gitu, udah tersisa di gudang tuh cuma beberapa gitu. Tahu nggak Mas Bagas apa yang dia lakukan? Oke Bu, di stok gudang Ibu tuh ada produk apa aja, warna apa, model apa, saya ambil semua sampai habis, tahu nggak Mas Bagas? Masya Allah, itu unforgettable banget ya. Jualan tuh sampai stoknya barangnya habis dan kita produksinya kan ribuan Mas Bagas, nggak 1-2. Itu apa ya, satu kenangan tersendiri manisnya bisnis gitu loh. Kita bicara manis-manis dulu ya Mas Bagas ya. Kalau yang sepet-sepet gitu kan, nanti ya, pandemi itu kan agak-agak sepet-sepet gitu ya, nanti kita bahas sendiri. Nah, akhirnya Mas Bagas, saya kerjasama, saya terima yang di Bekasi, dan itu akhirnya kita kerjasama, sukses sampai tahun 2000 berapa ya, 2018-an tuh kerjasamanya cukup ya 8 tahun, dan omsetnya itu wah pokoknya luar biasa lah, kebayang seluruh Indonesia gitu Mas Bagas. Dia itu kekuatannya tuh supply agennya itu ratusan di seluruh Indonesia gitu kan. Aduh, dan saya punya 9 distributor lain di setiap kota. Saya bilang, wah alhamdulillah ya, kok kayaknya bisnis
manis banget gitu Mas Bagas ya. Nah, itu ada ceritanya tuh Mas Bagas. Sampai tahun 2014 sampai 2016, itu saya brand Quina, saya daftarkan ya. Kemudian saya dapat hak mereknya. Itu juga ada ceritanya tuh, sempat usulan ditolak karena brand Quina itu ada brand bayi waktu itu persis sama gitu ya. Nah, mereknya sama, penulisannya, mereknya sama, dan pakaian juga kelasnya sama. Jadi dapat usulan ditolak. Tapi saya nggak patah semangat tuh Mas Bagas. Saya usulan ditolak itu bisa naik banding, gratis ya. Jadi kan kita udah bayar tuh waktu daftar merek. Dulu sih saya ngurus sendiri daftar merek 600.000 Mas Bagas. Terus saya usulan ditolak, ya bismillah ya, kita ada kesempatan untuk naik banding kan. Akhirnya saya gunakan kesempatan itu naik banding. Karena brandnya udah kita promosikan selama beberapa tahun, kan sayang ya kalau nggak bisa dipakai. Itu galau banget tuh Mas Bagas. Sempat ada yang nawarin, Bu, mau nggak kita bantu gitu ya, supaya Quina ini bisa tetap Ibu pakai, ya rubah-rubah dikit lah namanya Quina apa gitu. Terus saya pikir gini ya Allah, saya kan ingin sesuatu yang barokah, saya ingin sesuatu yang baik di mata Allah. Benar nggak Mas Bagas? Karena saya meyakini sesuatu yang baik hasilnya pasti baik. Sesuatu yang nggak baik hasilnya pasti nggak baik. Saya nggak mau. Saya mau sesuatu yang baik menurut Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, kalau Quina ini memang bukan hak saya, ya, aduh saya sampai merinding Mas Bagas. Saya bilang saya ikhlas gitu ya, walaupun saya sedih gitu karena udah bertahun-tahun dan saya mengeluarkan uang 1 tahun itu untuk promosi aja 100 juta gitu Mas Bagas. Tapi ya saya ikhlas kalau memang bukan hak saya gitu, karena itu kan punya orang lain, ya kita harus hargai ya. Saya ikhlas. Tapi kalau memang ini hak saya, ya Allah, ya tolong mudahkan gitu. Dan saya pada saat itu gak yakin karena si brand anak ini namanya sama persis gitu loh. Saya sampai minta suami, ya tolong dong cek ini brand bayi ini sebenarnya fiktif atau asli sih gitu. Oh ternyata kata suami saya, iya Bunda itu kayak produksinya macam-macam gitu ya. Suami saya survei gitu kan. Ya sudahlah, naik banding ternyata 2 tahun kemudian tuh Mas Bagas, kita proses aja ya daftar merek waktu itu 2 tahun ya. 2 tahun setengah dapat usulan ditolak. Naik banding 2 tahun lagi, bayangin berapa tahun, 4 tahun setengah tuh saya brand Mas Bagas. Tapi akhirnya apa? Suatu hari saya dapat kabar bahwa Quina diterima. Ternyata merek bayi itu udah nggak dipakai lagi gitu loh Mas Bagas. Harus saya sampai sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah. Kalau memang ini hak merek saya, rezeki saya nggak akan kemana ya, Allah mudahkan. Dan itu terjadi. Saya yakin sih ya, sampai saya akhirnya juga karena udah punya legalitas ya, hak merek, baru saya berani iklan. Kan kalau saya udah iklan ternyata di sinetron kan banyak orang melihat ya Mas Bagas ya. Kalau ternyata merek saya ini ada yang punya kan itu jadi bumerang gitu. Nanti saya bisa disomasi gitu kan. Saya nggak mau. Tapi ketika udah keluar legalitasnya bahwa hak merek Quina adalah uh, milik kami. Jadi teman-teman nih kalau melihat merek pakaian muslim atau non muslim, hijab untuk pakaian celana itu hak merek Quina itu adalah hak merek kami. Di luar itu ilegal dan kami bisa somasi gitu loh Mas Bagas. Karena banyak banget yang gunain pakai merek Quina ya, sampai saya akhirnya pusing sendiri lah gitu ya. Kita mau fokus untuk membesarkan Quina, tapi suatu hari kita akan beresin semua itu. Gitu loh Mas Bagas. Somasi itu miliaran loh tuntutannya loh Mas Bagas. Saya nggak mau sih seperti itu, nggak mau. Saya inginnya mereka mengerti bahwa kita kita secara legalitas Quina itu adalah milik kita, nggak sembarang boleh pakai orang lain. Gitu benar nggak Mas Bagas? Benar, setuju. Nah itu. Nah akhirnya saya mulai masuk sinetron tuh Mas Bagas. Itu ada ceritanya tuh. Masuk sinetron, saya hubungi lagi kan, Bu, saya mau masuk sinetron. Aduh, ini buka dapur banget nih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak ada, kita nggak perlu ada yang ditutup-tutupi lah. Mungkin ya, apa yang terjadi sama Quina itu bisa jadi manfaat buat teman-teman ya. Nggak apa-apa gitu kan. Saya sih berharapnya
kebarokahan, benar nggak Mas Bagas? Kalau bermanfaat buat orang lain, kan barokah buat bisnis kita gitu kan ya. Jadi waktu itu saya bilang, saya masuk sinetron, tapi saya nggak mau bayar, gitu loh Mas Bagas. Cakep nggak? Saya nggak mau bayar. Kan Bu, kalau frame, kalau jadi sponsor iklan, itu kan mesti bayar paling murah tuh dulu 5 juta gitu loh Mas Bagas. Jadi frame 1 50, frame 2 berapa ya? Dari 40 35 tadi, kalau nggak dari salah. 40 ya, 40 frame 3, 40, terus frame 3. 35 kan, frame 3 kan. Saya ditawarin, Bu, Bu Lucy ini kita kosong frame 3 berapa? 35 juta kalau nggak salah ya. Aduh, enggak lah. Bukan apa Mas Bagas, kita belum siap gitu kan. Nanti kalau orang nyerbu seluruh Indonesia, outletnya kita belum siap kan. Akhirnya percuma juga gitu. Ah, ya udah gitu kita kayaknya cocoknya yang di frame-frame selanjutnya aja. Okay. Itu 5 juta Bu Lucy. Bisa nggak gratis gitu? Kita negosiasi nih Mas Bagas. Bisa gratis Mas Bagas, kenapa enggak gitu kan, kita negosiasi. Benar. Bukannya kita mau apa ya, tapi kita negosiasi. Bisa nggak gratis? Bisa. Saya bilang gini, saya pakai strategi nih Mas Bagas. Kan mereka itu butuh wardrobe ya, mereka butuh kostum. Yeah. Terus kita bayar bayar iklan apa ya, sponsor itu minimal 5 juta plus baju gitu. Baju yang dikenakan oleh artis-artis sinetronnya gitu. Nah, daripada baju itu nggak cocok dipakai, nggak semua baju cocok dipakai kostumnya sama si aktor atau aktrisnya, benar nggak? Akhirnya kan dia nggak jadi maksimal. Lebih baik saya gratis, saya nggak mau bayar, tapi kebutuhan apa di sana saya akan terpenuhi semuanya. Gitu. Pilih yang mana Mas Bagas? Mereka pilih saya. Oh, saya pilih Ibu. Kebutuhan saya, oh gini Bu, ini karakter si ini begini, ini karakternya si ini begini. Terus Dan saya juga bebas kan gitu. Iya. Terus nah, waktu itu momennya mau Lebaran Mas Bagas. Kenapa mereka pilih Quina pada saat itu? Mungkin Mas Bagas sama teman-teman mau tahu kan ya, kenapa mereka pilih Quina? Karena waktu itu yang couple-couple itu belum banyak tuh yang sponsor. Kan sponsor baju tuh banyak sekali ya. Baju cowok, kemeja, gamis, macam-macam lah brandnya gitu. Dari mulai anak, dewasa, macam-macam ya. Kalau baju tuh banyak brandnya. Nah kalau hijab waktu itu cuma satu, karena dia frame satu gitu kan. Tahu lah ya siapa gitu kan. Nah terus kalau baju semua boleh masuk gitu Mas Bagas. Nah termasuk Wina. Saya bilang, belum ada yang pakai couple. Kenapa mereka mau pakai Quina ya? Mereka istilahnya menyunting kami gitu loh. Bu, saya tertarik sama produk Ibu gitu. Ibu tahu nggak brand A, brand B, disebutin tuh brand-brand nasional yang keren-keren banget. Iya, saya tahu gitu. Itu Bu, mereka mau bayar mahal, mau masuk sinetron kita gitu ya, mau kerjasama sama kita, mau bayar mahal. Tapi kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena nggak cocok kostumnya sama si apa ya, setting ceritanya si sinetron itu gitu loh. Nah, kan sinetron waktu itu sinetron di RCTI ya, Tukang Bubur Naik Haji yang serinya sampai bertahun-tahun serinya gitu. Serinya bertahun-tahun Mas Bagas. Aduh, akhirnya saya nggak nonton TV. Saya bukan karakter yang suka nonton TV. Saya juga nggak nonton sinetron. Tapi demi bisnis ya, karena customer saya adalah ibu-ibu yang suka nonton, ibu-ibu yang senang nonton sinetron. Akhirnya saya pelajari di YouTube gitu kan. Oh, saya buka Tukang Bubur Naik Haji. Siapa sih karakternya? Oh, mereka butuh apa aja kan? Kalau di YouTube enak ya, kita bisa cepet-cepetin gitu ya, Mas Bagas ya. Akhirnya apa? Saya penuhi tuh. Oh, mereka kan suka kondangan, mereka butuh baju couple, bahkan waktu itu Lebaran mereka butuh baju family. Ada yang anaknya masih balita, ada yang anaknya remaja, ada yang emak waktu itu kan keluarga emak gitu kan yang udah tua tuh, Nani Wijaya ya, artis Nani Wijaya. Kemudian keluarga Herlan, keluarga Ibu Rodia gitu. Jadi saya mempelajari ya, oh mereka kebutuhannya size ini, untuk keluarga ini, anaknya ini. Jadi saya kasih kostum, ini untuk kostum keluarga Ibu Rodia.
dengan suami, dengan anak-anak. Ini kostum untuk emak gitu kan, sama siapa ya waktu itu, Nani Wijaya sama partnernya saya lupa ya. Aduh. Siapa tuh? Emak Nani Wijaya sama siapa ya, sama-sama artis senior kan. Iya. Nah, terus ini untuk keluarga Herlan. Herlan itu yang apa ya? Adele ya? Siapa? Bukan. Siapa ya? Ya Allah, aku lupa. Bukan. Lupa deh. Pokoknya ya itulah gitu Itulah. ya, yang sama Mama Dede kan, itu tokohnya. Akhirnya sekeluarga saya kasih Mas Bagas. Mereka seneng, jadi saya gratis, saya kasih kostum, dan kostum itu dipakai sama mereka, semua itu kostumnya dipakai sama mereka. Dan produk nama Quina karena saya daftarnya terakhir Mas Bagas, saya itu terakhir. Terima kasih gitu kan Quina. Terakhir, entahlah ya, ada nggak sih tuh orang yang nonton gitu terakhir ya. Dan ternyata terakhir itu plusnya kata suami saya, Bunda, itu brand kita itu lebih lama loh ditaruh di belakang itu lama gitu. Karena terakhir jadi lama gitu. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh terakhir, yang penting masuk sinetron gitu kan Mas Bagas ya. Dan kita apa ya, kita blew up gitu, kita promosikan ke agen dan reseller kita. Oh ini loh produk ini dipakai sama ini di episode ini, kita ini promosikan ke jaringan-jaringan kita gitu. Sampai ada yang gini, papa Pak itu bajunya dipakai loh Pak sama siapa gitu tokohnya. Oh iya mah, oh iya ya baju yang papa beli itu dipakai dia, enak mah bajunya nanti beli lagi gitu. Ada yang cerita testimoni begitu, suamiku bilang seperti itu. Ya alhamdulillah Mas Bagas. Gitu deh ceritanya. Apa bisa apa ya, keajaiban-keajaiban itu bisa terjadi ya. Menurut saya sih itu suatu keajaiban ya Mas Bagas ya. Dari mulai distributor yang gabung 100 juta gitu kan, ngabisin stok barang, terus produk saya booming, bisa masuk sinetron, brandnya juga dari bermasalah tiba-tiba dapat ACC terdaftar merek. Itu buat saya satu apa ya, karunia ya, satu karunia yang saya meyakini itu bukan karena faktor sayangnya gitu, tapi karena ridho Allah. Benar gak Mas Bagas? Karena ada ridho Allah, ridho orang tua, keluarga kita yang mendoakan kita, orang tua, kemudian partner kita, suami tercinta. Benar nggak sih, restunya itu kan penting banget gitu kan? Dua suami kan. Nah, dan faktor ini juga Mas Bagas, faktor sedekah Mas Bagas. Faktor sedekah. Kenapa? Karena waktu di awal bisnis itu saya sempat ikut, ini tips ya Mas Bagas ya. Sempat ikut seminarnya Ipo Santosa, 7 keajaiban rizki. Saya suka baca bukunya, kok aneh gitu. Kok aneh sih? Kok rizki itu bisa diseminarkan? Pada saat itu saya merasa aneh gitu. Saya ingin tahu kayak gimana sih 7 keajaiban rizki itu gitu. Saya beli bukunya, saya datang ke seminarnya, dan ternyata luar biasa yang datang itu 700 orang loh di seminarnya. Dan kita belajar bagaimana keajaiban rizki untuk kehidupan kita, dan semua orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik ya dalam bersedekah gitu. Dan satu hal yang saya catat waktu itu ya, dikatakan kalau kita berharap rezeki dari Allah, kita memantaskan diri gitu loh Mas Bagas. Jadi kalau kita berharap rezekinya besar, terus kita sedekahnya receh-receh, nyambung nggak Mas Bagas? Nggak nyambung lah. Sama kayak nggak nyambung. Kita pengennya, kita sama seperti analoginya, kita pengen dapat ikan paus. Masa kayak ikan apa sih, ikan lele kan nggak mungkin gitu kan, harus agak gede. Setuju banget, filosofinya seperti itu. Itu yang saya selalu sampaikan ke anak-anak saya. Kalau kita mau dapat sesuatu yang istimewa ya, yang besar, yang istimewa, ya perjuangannya juga nggak mudah. Terus juga perjuangan, pengorbanan, materi, tenaga, pikiran, ilmu, benar nggak? Benar. Sedekah, doa, itu luar biasa gitu. Makanya saya waktu itu, kita ada sesi waktu itu sedekah apa ya istilahnya ini Mas Bagas. Jadi ada yang sedekah biasa, tapi di akhir sesi itu kita sedekahnya itu lelang.
Oke. Lelang, jadi lelang sedekah. Jadi waktu itu ada Al-Quran sama baju ya, bajunya Mas Ipo waktu itu. Kebetulan Mbak Ipo itu kan sosok anak muda ya. Sosok anak muda yang menurut saya keren banget gitu. Saya 6 bersaudara, saya punya satu adik saya laki-laki, Mas Bagas. Saya ingin adik saya laki-laki bisa sesukses, ya paling enggak bisa sukses, kreatif, soleh kayak Mas Ipo gitu kan. Akhirnya saya ingin punya punya ininya apa namanya bajunya dan saya memang niatin sedekah. Jadi hasil lelang itu sepenuhnya itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan kan gitu ya sedekahnya. Bukan buat Mas Ipo kan namanya bukan sedekah itu ya. Nah, akhirnya lelang Mas Bagas. Kebayang nggak dilelang? 700 orang pengusaha yang datang gitu kan. Itu tembus sampai puluhan juta loh lelangnya Mas Bagas. Nah itu saya karena saya niatin ya untuk adik saya. Waktu itu ya saya karena keluar dari Garuda saya dapat apa ya pensiun waktu itu lumayan lah gitu saya punya dana. Saya niatin nih Mas Bagas, saya niatin apa sedekah. Akhirnya saya jadi pemenangnya pada saat itu. Kan ditanya sama Mas Ipo ya, Ibu apa motivasi Ibu gitu kan untuk memenangkan lelang ini, untuk mendapatkan ini gitu. Ya, saya motivasinya adalah saya ingin memantaskan diri di hadapan Allah karena saya baru saja resign dari bekerja, mau mulai bisnis. Saya berharap bisnis saya itu besar, benar nggak? Saya berharap bisnis saya besar dan saya berharap Allah itu memudahkan semua jalan-jalannya gitu loh, jalan bisnisnya. Jadi saya memantaskan diri juga dengan sedekahnya yang nggak receh-receh gitu ya. Mohon maaf ya Mas Bagas, bukannya uh, menyombongkan diri, tapi ini saya sharing. Sejak itu apa ya? Karena kita memberikan totalitas ya untuk ya Allah, aku niatkan ini gitu kan. Karena aku ingin sesuatu yang besar, mudahkan aku dan aku mencoba memantaskan diri gitu loh. Dengan sedekah memperbaiki diri lah ya dan ikhtiar maksimal dan itu terjadi semua tuh kayak bisnis dimudahkan semuanya gitu loh Mas Bagas. Wah luar biasa deh pokoknya sampai tahun 2000 berapa ya 2015 itu sempat ngerasain dikejar customer seluruh Indonesia agen. Bu, saya dari Bandung. Kok saya nggak mau transfer di distributor Bekasi nggak diterima? Biasanya diterima, saya belum dapat barang, Bu. Saya mau transfer, bayangin. Orang tuh ngantri mau transfer duit tuh Mas Bagas. Nggak ada yang mau terima, distributor saya nggak berani terima. Kenapa? Antrinya panjang gitu loh. Aduh Bunda, saya nggak berani gitu. Karena stok barangnya kan kurang ya, masih produksi. Kita pada produksi setahun sebelumnya tuh. Permintaan kalau lebaran tuh luar biasa banget gitu ya Mas Bagas. Sampai ngerasain uh, seperti itu gitu loh. Pada zamannya tuh dikejar duit gitu Mas Bagas, pusing juga. Seperti itu Mas Bagas, ceritanya panjang banget ya Mas Bagas ya. Nah, ini kayaknya harus ada part-part yang lain sebenarnya seru banget kita nih. Nah, Dan boleh. dan yang aku simpulkan adalah kalau tadi cerita Bunda Lucy sampai akhir ada ya lebih ke proses lah ya bagi teman-teman buat bisa Iya. prosesnya tidaklah mudah harus ada ya harus ada proses dan kesabaran juga dan mental juga karena tadi poinnya Iya. ada dapat dapat dengan contoh Bunda Lucy itu beriklan yang Bunda bilang ya tidak bisa langsung satu kali iklan langsung langsung banyak orang yang membeli kan Iya. juga karena kan Benar. proses. Nah, karena kebanyakan orang Bunda yang aku tahu itu pengennya instan dengan itu Ya. juga nggak tahu kebanyakan itu mungkin mindset balik lagi pola pikir pengennya kan instan apa Iya. instan padahal Hmm. itu proses ya kayak Bunda Lucy bilang kan. Iyalah, benar, benar banget. Asik. Oke, Bunda. Aduh, terima kasih banget Bunda bisa sharing. Aku pengen bikin beberapa lagi lah part. Mungkin tadi kan ada yang Insya belum Allah. belum itulah ya, belum dibahas. Mungkin kita bisa bahas apa kita bahas tentang apa dari resign itu seperti apa. Mungkin begitu. Iya, Yang benar. lain itu belum kita bahas karena ini garis besarnya aja lah sebenarnya. Iya, benar.
Nanti kalau dibahas semua nggak cukup 1 jam, Mas Bagas. Iya, Sehari juga nggak cukup. Kasihan nanti ada yang mau dengerin apa enggak. iya, bener. Mungkin kalau tematik kan mungkin lebih detail lagi gitu ya teman-teman. Mungkin Mas Bagas kita bisa tanya yang teman-teman yang lagi nonton nih Mas Bagas. Kira-kira mereka ingin Mas Bagas itu bikin lagi video bahas tentang apa dengan Bunda Lucy gitu kan? Apakah Bisa tentang jadi. parenting misalkan nggak? Iya. Apakah, Hah? apakah misalkan tentang parenting misalkan? Nah, tema parenting. Karena kan saya dulu memulainya seorang ibu ya, nggak mudah loh. Tugas utama di rumah dan membesarkan bisnis itu nggak gampang. Dua-duanya tuh sama-sama penting gitu kan, Mas Bagas. Nah ini ya ibu-ibu tuh sering banget tanya, Bun gimana ya? Karena kan kita punya tanggung jawab di rumah, tapi kita juga ingin eksis gitu membesarkan bisnis kita. Juga nggak mudah gitu. Nah itu banyak banget sih ya apa ya lika-liku ceritanya. Mungkin di tema parenting itu kita akan bahas ya bagaimana seorang ibu memulai bisnis tapi masih tetap bisa apa ya membangun komunikasi yang baik sama anak-anak gitu. Benar nggak Mas Bagas? Setuju, setuju, Dan setuju. juga kekuatan hati Mas Bagas, nggak boleh baper bisnis itu, nggak boleh baper, mesti yakin ya sama Allah bahwa kita cuma bisa ikhtiar maksimal, hasil yang terbaik adalah sama ya itu urusannya Allah, benar nggak? Apa yang saya dapatkan itu sampai waktu itu ya sinetron bisa masuk. Senior saya bilang begini Mas Bagas, senior di apa ya kompetitor dan senior kita kan sama kompetitor tuh kadang-kadang duduk bareng gitu, kadang kan distributornya sama, kita kadang-kadang agent gathering dengan distributor yang sama bertemu dengan kompetitor-kompetitor kita. Ya kompetitor itu di dalam bisnis itu bukannya musuh ya, tapi partner gitu. Tanpa kompetitor kita nggak jadi lebih baik, benar nggak Mas Bagas? Benar banget. Dengan kompetitor itu akhirnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah kompetitor saya bilang, ih hebat ya, Kuina itu kan, ini kompetitor ngomongnya ke distributor, distributor sampaikan ke saya gitu. Bun, katanya Bunda hebat loh. Kuina kan masih baru, kok bisa masuk sinetron gitu. Sementara senior-senior itu mau masuk sinetron pada saat itu ya, tahun 2014 ya, kok belum bisa gitu. Saya bilang, bukan karena saya hebat, tapi karena ya Allah merestui ya. Allah mudahkan jalannya, bukan karena saya hebat. Karena Allah mudahkan, kok bisa gampang aja gitu loh saya, gitu loh Mas Bagas. Jadi ya itu ya intinya kita coba bisa ikhtiar maksimal, hasilnya itu ya Allah yang menentukan. Jadi apapun yang kita dapatkan itu bukan karena kehebatan kita, tapi Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya Mas Bagas ya. Benar, setuju banget sih. Nah, dan di dalam bisnis itu kan jatuh bangun Mas Bagas. Kalau tadi kita ceritain manis-manis kan, Nah, nah kita itu belum jatuh ceritain lain bangun. nih kan, belum pandemi juga. Iya. Gimana? Nah, belum ke pandemi saat ini gitu, now gitu kan. Sempat perjalanannya itu jatuh bangun, sempat yang ya sempat yang benar-benar kayak di ujung tanduk gitu kan. Tapi saya karena kita saya sebelum bisnis itu saya belajar nih Mas Bagas ya. Alhamdulillah saya belajar bagaimana tentang spiritual dan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Sampai teman-teman saya bilang gini, Bu, Wina itu kan udah besar, kenapa Ibu aktifnya itu bukannya di dunia bisnis, tapi di dunia menterapi, merilis emosi gitu. Karena saya merasa sebagai pebisnis, kita tuh perlu, apa ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, dengan customer kita, dengan relasi, apa ya, dengan tim kita, itu nggak mudah gitu Mas Bagas. Terus ketika kita menghadapi masalah, baper gitu kan, itu kan nggak baik. Kita tuh perlu untuk apa ya skill untuk mengolah emosi kita gitu loh. Nah itu yang saya lakukan. Satu lagi nih Mas Bagas, bisnis itu nggak bisa sendiri, kita perlu berkomunitas. Benar nggak Mas Bagas? Setuju. Nah waktu itu saya dari awal tuh saya cari komunitas Mas Bagas. Dari awal saya bisnis saya belajar dari orang-orang, terus saya cari guru-guru, saya cari komunitas bisnis karena kan kita mau belajar dari banyak orang. Nah, banyak sekali komunitas bisnis Mas Bagas yang saya sudah coba pelajari gitu ya. Tapi alhamdulillah komunitas itu kan ruhnya beda-beda ya Mas Bagas, benar nggak? Ruhnya beda-beda gitu.
komunitas bisnis tuh karena sebagai pebisnis ada juga yang maunya nih aku semuanya aku Iya. gitu kan, aku yang hebat gitu. Wah kalau semuanya aku ya akhirnya bubar gitu. Banyak tuh komunitas bisnis yang saya masuk akhirnya kok kayaknya komunitasnya nggak berkembang karena semuanya mau tampil gitu loh Mas Bagas. Nah akhirnya ada satu komunitas sih Mas Bagas yang saya beruntung sekali gitu bisa mengenal komunitas ini dan sampai hari ini saya masih bergabung di komunitas ini gitu. Tahu kan Mas Bagas komunitasnya apa Kita namanya? bersama, Cela. Eh, komunitas tangan di atas. Kenapa Mas Bagas saya gabung di tangan di atas? Saya merasa ya kita punya spirit yang sama. Selain kita belajar, tetapi kita mau berbagi. Ini loh yang membuat saya nggak bisa ke lain hati gitu loh. Saya sempet yang, aduh, saya sibuk mau fokus di bisnis aja, nggak mau ngerjain yang lain. Tapi khusus untuk TDA gitu, nggak bisa gitu loh. Saya merasa TDA ini media saya untuk berbagi gitu loh Mas Bagas. Bukan cuma kita mau belajar dapat ilmu, tapi tempat kita berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Nah itu ya, saya dapat banyak sekali manfaat karena niatnya berbagi, Nah, itu malah hasilnya dapat dapat kebaikan gitu. Nah, dan ketemu Mas Bagas itu kan juga kita dari di TDA komunitas ya Mas Bagas ya. Ria Tangerang lah kita lah ya. Nah, TDA tangan di atas ya di Kota Tangerang. Sempat salah satunya menjadi pengurus ya di TDA Ya, Tangerang ya. 5.0 tahun berapa ya? 2000 2008. 2006 2017 sampai 2019 ya? Apa berapa? Kalau nggak salah 2000, kan itu per 2 tahun ya. Per Benar? 2 tahun terakhir tuh selesai tahun 2019 sampai 2018 ya lupa maklum faktor usia Mas Bagas. Sekarang itu 19 terakhir. Berarti 2017. 2019 terakhir ya. Nah, itu Mas Bagas cerita sedikit dong tentang komunitas TDA, Mas Bagas atau saya mau cerita nih, apa sih TDA itu? Ya boleh lah ya. Aku kali ya, karena aku Hmm. aku ngerasa TDA itu kayak kayak cita-cita sebenarnya. Jadi komunitas yang Eh? memang kok TDA itu seperti cita-cita. Maksudnya aku pengen banget dari SMA itu aku pengen masuk TDA. Wih, keren. Dari Nah, SMA Mas dari Bagas sudah tahu ya? Benar, karena kebetulan gedung TDA Center saat itu kan di Eh? Bintaro sektor 2 kalau nggak salah sektor 1. Ah, benar, Nah, benar, benar di Bintaro. Iya, Bintaro benar di dan Bintaro. sekolah saat Hmm. itu kan di SMA 86 di Jakarta. Jadi pasti lewat Hmm. lewat situ. Oh, Dan gitu pulangnya ya. juga pasti lewat situ kalau lewat Bintaro. Nah itu udah, bagus keren ya. Pengusaha-pengusaha di sini juga kayak Sandiaga Uno juga kan di situ juga Betul. kan. Ah, Terus iya kan, benar. Salah satu mentor kita ya, Bang Sandi ya. bener. Terus yang Mas Doni Kris juga kan sekarang ketua yang punya Malang Serdal. Mas Kris itu Iya. juga dalam sana. Presiden sekarang Mas Doni Kris, Mas Doni Kris Malang Malang, Malang Malang Serdal. Strudel ya itu presiden kita loh saat ini 6.0 ya kan 2019 sampai 2021 ya masa baktinya ya. Gitu. Itu ya karena pengen jadi bisnis emang dari SMA meskipun memang kalau Hmm. dari aku sendiri tidak boleh bisnis sama orang tua. Ya beda ya Oh kenapa? karena dari didikan orang tua kan ya didikan masa lalu lah yang harus Mm-mm. ranking Mm-mm. 9, pintar, masuk Oh kuliah iya. dengan IPK sekiannya begitulah wajar lah zaman dulu. Iya benar benar benar. Wajar kok Mas Ya, Bagas. gitu. Mm. Dan anaknya itu memilih jalan yang beda dan memilih bisnis, pengen banget di TDA gitu. Dan dulu bantu-bantu udah bantu TDA, Alhamdulillah. bantu-bantu aja dan banyak banget ilmu di TDA. Karena orang-orang TDA itu kok kenapa ya? Ringan ringan tangan, ringan buat berbagi, ringan buat memberi juga gitu loh. Iya, alhamdulillah, Berbagi mungkin ya subhanallah. mungkin berbagi dengan apapun ya, berbagi dia mungkin nggak bisa nolong tapi dia berbagi dengan ilmu, mungkin nggak bisa ilmu tapi uang mungkin nggak bisa Iya. uang, nggak bisa ilmu tapi relasi dia udah, aku tahu nih temanku yang bisa bantu dirimu kayak gitu. Benar, benar banget. Lebih ke situ sih, aku rasa banget kalau nggak ada TDA tuh, aduh aku nggak kayak sekarang lah, karena guyupnya dapet lah. Subhanallah ya, Aku Mas ngerasa Bagas di ya. situ dulu gitu sih.
Iya benar. Nah itu ya manfaat TDA dari sisi Mas Benar. Bagas. Ya. Mungkin saya boleh ya nambahin ya Monggo Mas dari Bagas. sisi Bunda Lucy gimana? Kalau saya dulu gabung di TDA sebenarnya jujur ya Mas Oke. Bagas, saya merasa bisnis itu 5 tahun pertama itu saya merasa, aduh lelah gitu, aduh lelah gitu. Karena masalahnya kan dari A sampai Z gitu. Ya. Kita perbaiki masalah A, timbul masalah B. Oke. Masalah B kita selesai, Salah. muncul masalah C. Terus gitu kan ya. Kan masalahnya tuh semakin dipantaskan gitu. Semakin kita naik kelas, masalahnya juga dipantaskan gitu ya Mas Bagas. Jadi kalau kita sendiri itu kita merasa, aduh kok kayaknya capek banget gitu ya menghadapi masalah jatuh bangun bisnis gitu. Tapi setelah saya gabung di TDA, saya merasa nyaman karena orang-orangnya itu bukan cuma mau mendapatkan sesuatu, apalagi mau jualan, enggak banget gitu, tapi justru mau berbagi, belajar berbagi bersama, kalau punya ilmu kita sharing, dan tempat jadi belajar gitu Mas Ya. Bagas. Nah akhirnya saya merasa nyaman banget nih di komunitas ini, bahkan saya terlibat waktu itu diminta untuk menjadi salah satu pengurus ya. Ya. Ya mau nggak mau sebenarnya sih saya belum siap ya karena saya juga masih banyak PR di bisnis saya. Tapi karena saya merasa terpanggil, saya merasa dapat manfaat banyak dari komunitas ini ya banyak banget gitu. Dan saya merasa sepertinya egois sekali kalau saya nggak mau apa ya bersumbangsi terhadap komunitas ini. Aduh mau nangis Mas Bagas. Nah jadi saya merasa semua senior-senior saya gitu, kan pendahulu-pendahulu saya di TDA pun merasakan yang sama ketika mereka sedang berjuang membesarkan bisnisnya, mereka juga mau apa ya meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan segalanya itu untuk membangun komunitas ini menjadi lebih baik dan memberikan manfaat buat member-membernya gitu. Bayangkan ya Mas Bagas, kan TDA ini kita bisa punya apa namanya keluarga apa ya sahabat ya di kota-kota kota-kota di seluruh Indonesia karena TDA ini kan ada di 16 wilayah, di 16 wilayah, 60 kota ya kalau nggak salah ya kurang lebih 62 kota dan 13.000 member seluruh Indonesia Mas Dan Bagas. ada juga di luar kan? Di luar negeri juga ada kalau nggak salah. Di luar negeri juga ada. Itu 13.000 tuh kayaknya baru di Indonesia aja ya. Kita ada di beberapa negara luar juga. Nah, terus yang kerennya Mas Bagas, kita program-programnya itu loh. Ada kuliah WhatsApp gitu kan. Setiap hari kita ada grup-grup sharing, sharing pengusaha-pengusaha. Kan beda ya bicaranya kalau sharing grup yang bukan pengusaha gitu kan. Terus jadi saya dapat update-update informasi seputar bisnis yang kekinian, apa yang terjadi gitu itu dari grupnya keren banget kan. Walaupun saya emak-emak Mas Bagas, saya nggak mau dibilang ketinggalan nanti jadi dinosaurus. Jadi saya mesti belajar terus kan. Apa sih sekarang? Apa sih lagi apa sih gitu kan ya? Kita harus bagaimana fenomena bisnis lagi apa era disruption tuh kita harus bagaimana. Nah akhirnya yang kerennya kita ada pesta wirausaha ya Mas Bagas setiap tahun di setiap kota dan Pesta Wirausaha Nasional se-Indonesia itu dihadiri oleh pengusaha-pengusaha nasional ya Mas Bagas ya. Salah satu Banyak Sandiaga Uno. juga untuk Siapa lagi? WMP, Pak Hairul Tanjung. WMP apa di Otakoto yang dia Nah, dari apa? Dari Medan, tapi dia lebih main di Singapura, luar iya. Banyak banget WMP kan Mas Bagas. banyak banget banyak Ada banget. juga yang ada juga yang anak muda loh. Itu yang Hmm. apa ya? Sepatu Prodo ya kalau nggak salah Oh ya. iya, si ini. Anak eh anak muda ya aduh, yang memulai bisnisnya dari kamar kos-kosan. Bener gak Mas ya, Bagas? susah ya kalau Sekarang omsetnya wow banget, ya, brandnya juga keren. Jadi nggak cuma artinya banyak banget ya. Ada yang ibu rumah tangga sukses, ada yang anak kos-kosan anak kuliah sukses gitu. Terus benar. ada Pak Sandiaga Uno sharing, bagaimana Pak Hairul Tanjung sharing gitu kan. Ibu Muriati Sudibyo, beliau umurnya udah lebih dari 80 tahun. Bagaimana mereka sharing bisnis. Banyak Terus salah banget. satu Ibu Nur Hayati, Mas Bagas, Ibu Nur Hayati, Wardah. Ya, Sekalian iklan nih Wardah ya. Jadi saya banyak. terkesan banget ya, seorang ibu yang memulai bisnisnya dari skala UKM,
jatuh bangun dan sekarang punya pabrik lebih dari satu kan, keren banget. Dan sedekah beliau juga keren banget Mas Bagas. Dan salah satu kata-kata beliau yang saya ingat ya, jatuh bangun wadah itu selama 32 tahun dan baru terkenal beberapa tahun terakhir, jatuh bangun dan rasanya tanpa kekuatan Allah, tanpa izin dari Allah, tidak mungkin Wardah bisa seperti saat ini. Itu loh kata-kata Bu Nurhayati sebagai owner ya, dan beliau tuh sampai hari ini masih terus belajar. Saya tuh keren banget ya. Saya jadi merasa, aduh yang kemarin merasa sendiri capek, ternyata belum apa-apa ya. Sukses itu butuh proses panjang ternyata, dan jatuh bangun harus kita bangkit, harus semangat gitu loh. Karena kan tidak ada ya sukses yang instan, nggak ada Mas Bagas gitu. Nah itu ya TDA keren banget. Ya. Kalau mau daftar di mana Mas Bagas? Bisa hubungi. Bawah CL. Nanti mungkin bisa. Aku kasih deskripsi kali ya. Nah boleh, kantor pusat sama daerah masing-masing. Karena di setiap kota kan ada ya Mas Bagas. Mana tahu dari dari pemirsa ya, dari teman-teman yang lagi denger ini mau bergabung kayak Mas Bagas dulu itu kan ya, kemana ya gitu. Boleh nih di komen-komen di bawah ini nih Mas Bagas. Jangan lupa juga loh subscribe subscribe channelnya Bagas ini, keren banget karena Mas Bagas itu anak muda yang menurut saya keren banget. Praktisi digital, masih muda, semangatnya tinggi, terus mau action, itu keren banget Mas Bagas. Terus konten-konten videonya juga keren-keren gitu. Jadi kalau teman-teman mau dapat manfaat banyak gitu dari teman-teman Mas Bagas ya, dari channelnya Mas Bagas, ya harus subscribe dulu ya Mas Bagas ya. Harus dong. Terus juga like juga dong Mas Bagas, like, komen, sama share. Supaya apa? Supaya Mas Bagas ini tambah semangat ya bikin konten-konten gitu kan. Kan kalau memberikan banyak manfaat, memberikan banyak manfaat buat orang lain kan jadinya Mas Bagas jadi tambah semangat. Ternyata banyak orang yang merasakan manfaat loh dari hasil karyanya Mas Bagas. Jadi Mas Bagas tuh bikin lebih kreatif lagi gitu. Benar nggak sih Mas Bagas? Aku sih emang sengaja bikin channel ini juga buat teman-teman yang bisnis, yang pemula, yang pengen belajar gitu kan. Itu yang semangat, berubah mindset, jangan hanya mengeluh lah intinya, action aja udah. Gitu sih. Benar Mas Bagas. Saya sendiri nih seneng banget nih merasa suatu kehormatan tersendiri ya bagi saya diundang sama Mas Bagas di channel ini gitu loh. Saya sambil belajar juga loh dari anak muda yang keren ini ya, gimana sih cara kolaborasi online bareng gitu. Keren banget ya Mas Bagas ya. Keren banget deh. Gitu Mas Bagas. Iya. Semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan. Banyak banget yang didapat, dan abis ini aku pengen nanya lagi sebenarnya nanti di luar ini ya, yang next ngomongin apa ya, ngomongin apa kayak gitu tuh. Boleh. Oke teman-teman, nah itu dia yang ya kita sampaikan lah. Terima kasih juga buat Mida Lucy, sehat selalu, bisnisnya lancar terus, dan kalau pengen jadi lesan nanti bisa ada di bawah ini nanti ya, aku tulis pengen jadi gitu boleh kan. Gabung ya, boleh insya Allah kita sama-sama sukses bersama ya. Setuju banget gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.